Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bang Edi Stores terutama ya. Tentu dalam hal ini kita hanya mempertegas saja. Bu Menteri, hampir senada dengan yang disampaikan Pak Irwan juga, sehingga kita bertanya gitu ya, kalau menurut pendapat Bu Menteri, pemindahan ASN atau PNS ke IKN ini sudah merupakan sebuah kebutuhan atau masih keinginan gitu ya. Kenapa ini penting kita tanyakan? Karena ini sudah kebutuhan, tentu kita harus segera bahas langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang sudah dirancang gitu. Akan tetapi kalau ini masih sebuah keinginan, tadi sudah banyak prediksi dampak yang akan ditimbulkan. Baik dampak terkait dengan masalah anggaran, terutama sekarang kita terkait dengan efisiensi, dan juga kondisi ekonomi global yang masih belum terprediksi arahnya kemana. Karena apa? Karena nanti akan timbul macam-macam. Contoh, ketika kementerian lembaga pindah, kemudian ada sarana prasarana, mobil dinas, kemudian operasional. Kalau seandainya masih belum dibutuhkan, ternyata masih urusan kita banyak di Jakarta, kemudian kita lakukan pemindahan karena keinginan, tentu pembekakan anggaran ini besar. Mobil dinas, operasional, belum lagi nanti kalau itu hanya keinginan, kesana ini hanya formalitas, kemudian tiket bolak-balik pesawat, semua pegawai itu kita nggak bisa gambarkan berapa anggaran negara untuk itu. Di tengah kondisi keuangan negara yang kita tidak cukup kuat. Belum lagi masalah terkait dengan sosial masyarakat yang ditimbulkan. Tadi Bang Deddy Sitorus walaupun agak santai, tapi itu serius sebenarnya. Misalnya, masalah keluarga ya, masalah keluarga. Ada misalnya istrinya atau suaminya atau pasangannya lah ya, tugas di tempat lain, baik itu di Pemda atau di BUMN, perbankan atau masuk swasta gitu ya. Kemudian pindah ke sana, kemudian harus berpisah dengan keluarga anak. Karena apa? Karena sekolah belum siap, infrastruktur belum siap, kemudian proses permindahan antara instansi pasangannya itu masih belum siap. Ini akan muncul masalah baru gitu ya. Mungkin nanti akan muncul perselingkuhan di mana-mana. Karena apa? Tiket mahal, pulang pergi mahal. Sementara uang nggak cukup untuk biaya operasional itu. Istri jauh, anak-anak jauh, maka muncul masalah-masalah yang kita tidak prediksi. Belum lagi masalah penyesuaian tatanan adat sosial budaya dengan masyarakat setempat gitu ya. Itu muncul lagi masalah baru. Artinya Bu Menteri, saya sepakat dengan mungkin Pak Presiden masih menimbang-nimbang ini gitu ya. Jangan sampai kita memaksakan pemindahan ini karena keinginan, kemudian muncul masalah-masalah baru yang kita tidak perhitungkan. Ketika kita sudah bergerak, kita tekan tombol pemindahan, maka di situ tarif semua argo berlaku. Itu harus kita antisipasi semua, baik anggaran maupun tatanan sosial yang akan muncul gitu ya. Ini tentu menjadi kajian bagi semuanya, baik IKN, BKN, kemudian Menpan RB, untuk memberikan masukan yang bagus kepada Presiden, sehingga Pak Presiden tidak salah ambil kebijakan. Lebih baik kita matangkan, bersabar, kemudian kita analisa. Kalau begitu sudah butuh, ya udah sama-sama kita laksanakan. Kemudian yang kedua, izin pimpinan, karena kita baru reses pimpinan, walaupun tema kita terkait dengan masalah IKN, tapi banyak juga Bu Menteri yang bertanya kepada kita ini. Yang pertama, tes gelombang kedua P3K yang terakhir ini kapan ya Bu? Sehingga kan target kita ingin selesai. Ini bertanya kepada kita tidak bisa jawab ya. Nah, ini mungkin ada Bu Menteri pertanyaan, tapi saya berikan apresiasi dulu kepada Bu Menteri ya. Di tengah goncangan kita paham begitu peliknya permasalahan, tapi Bu Menteri tetap tegar dan bisa menjawab semua permasalahan yang ada. Termasuk juga yang lain-lain ya. R2, R3 yang menunggu, kemudian P3 pada waktu ini, apa landasan hukum kita untuk ini Bu? Udah disiapkan belum? Ya, jangan sampai nanti Oktober 2025 berakhir, kemudian semua instrumen yang ada belum kita selesaikan,
Kemudian beda pendapat lagi kita terkait dengan hal ini. Tapi saya salut dan apresiasi kinerja Menpan RB yang juga sudah memberikan jawaban-jawaban yang bisa menenangkan teman-teman kita di bawah. Itu mungkin Bang Ketua, 2 saja. Mudah-mudahan ini bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.